Ada di antara riwayat yang saya pilihkan adalah pernah terjadi di dalam riwayat yang sahih. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam bab Al-Fadail. Maksudnya Fadail Sahabah ya. Dari Abu Darda lalu beliau berkata, aku sedang duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba Abu Bakar datang terpongo-pongo, ya, atau tergopo-gopo, maaf, sambil memegang ujung kainnya, sampai lututnya sedikit terlihat. Maka Nabi SAW bersabda, sahabat kalian sedang menghadapi masalah penting. Yaitu Nabi SAW sedang duduk dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, tiba-tiba Abu Darda meriwayatkan, Abu Bakar datang dan tergopo-gopo, bergesa-gesa, sambil mengangkat bajunya karena buru-burunya gitu. Lalu Nabi SAW berkata, sahabat kalian, maksudnya Abu Bakar yang sedang datang ini lagi ada masalah. Maka Abu Bakar mengucapkan salam lalu berkata, ya Rasulullah, antara aku dengan Ibnu Khattab, maksudnya Umar bin Khattab, ya, terjadi sesuatu. Aku terlanjur mengucapkan kalimat yang seakan-akan menghinanya, gitu kan. Kemudian aku menyesal, aku memintanya untuk memaafkanku, namun dia tidak berkenan. Dan ini pelajaran lain ya, bahwasanya Abu Bakar juga punya salah. Bukan berarti tidak pernah salah sama sekali. Tapi Abu Bakar dengan siddiqnya, seperti yang saya ucapkan ikhwan, salah, oh ya maaf saya salah, maafin, lalu tinggalkan. Bukan berarti memelihara kesalahan itu. Lalu dia mengatakan, saya minta maaf kepada Umar, tapi Umar tidak berkenan memaafkan. Maksudnya masih jengkel gitu ya. Maka aku datang ke sini. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari ini, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Pasti Allah sudah ampuni kamu wahai Abu Bakar. Nabi SAW mengulangi 3 kali kalimat tersebut. Kemudian Umar menyesal. Dia datang ke rumah Abu Bakar dan bertanya, apakah Abu Bakar ada di sini? Keluarganya menjawab, tidak. Maka Umar datang kepada Nabi SAW, sementara wajah Nabi SAW berubah karena marah kepada Umar. Sampai-sampai Abu Bakar merasa kasihan kepada beliau, ya, kepada Nabi SAW. Untuk apa marah gitu? Abu Bakar lalu berlutut di depan Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, akulah yang salah. Aku yang salah ya Rasulullah. Maksudnya bukan Umar. Dan aku yang mau minta maaf. Sambil berlutut depan Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW apa? Ini pelajaran besar. Padahal Abu Bakar yang berbuat salah ya. Cuma karena dia sudah akuin apa yang terjadi. Kata Nabi SAW, innallaha, dalam hadis Bukhari ini, ba'athani ilaikum fakultum kadzabta wa qala Abu Bakar sadaqa wa wasani binafsihi wa mali fahal antum tariku li sahibi fahal antum tariku li sahibi. Sesungguhnya Allah mengutusku di Mekah, kemudian kalian semua berkata engkau berdusta. Termasuk Umar kan, pertama tidak mengimani Nabi SAW, mengikuti orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad berbohong. Tetapi Abu Bakar berkata, dia benar. Abu Bakar membenarkannya. Abu Bakar telah membantuku dengan jiwa dan hartanya. Apakah kalian berkenan membiarkan dan memaafkan sahabatku untukku? Apakah kalian berkenan membiarkan sahabatku untukku? Maka setelah itu kata Abu Darda, tidak ada lagi orang yang berani menyakiti Abu Bakar. Tidak ada lagi orang yang berani menyakiti Abu Bakar. Contohkan sama sekali. Kita lihat juga beberapa pindah ke judul yang lain. Tentu di sini ada beberapa poin tentang pujian sahabat kepada Umar bin Khattab, tidak saya sebutkan dulu karena cukup panjang bahasan kita nanti. Pendapat-pendapat Umar yang sesuai dengan firman Allah. Jadi ada ayat Al-Quran yang turun sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sudah saya simpulkan, ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 ayat yang disebutkan yang berhubungan dengan perkataan Umar bin Khattab, lalu turun ayat. Yang pertama tentang sholat di belakang makam Ibrahim. Jadi pernah Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, coba seandainya anda perintahkan kami untuk sholat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Maka Allah turunkan Al-Quran surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 125 yang bunyinya wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, gitu kan. Allah turunkan ayat ini karena Umar bin Khattab yang mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, coba anda jadikan sholat di belakang makam Ibrahim. Kemudian yang kedua ayat tentang hijab, ya, jilbab, hijab, ya. Ini pernah berkata, wahai Rasulullah, seandainya engkau memerintahkan istri-istrimu untuk berhijab, karena yang berbicara dengan mereka itu adalah orang baik dan orang fajir, maka turunlah ayat hijab. Dan yang hijab turunnya Al-Ahzab urutan 33 ayat 53 tentang Allah SWT menyuruh Nabi kita Muhammad SAW meletakkan hijab antara sahabat-sahabat yang bertanya kepada istri-istri, ya, Nabi SAW dengan istri-istri beliau sendiri. Jadi disuruh ditaruh hijab di antara mereka. Kemudian yang ketiga adalah at-talaq.
Ya, perceraian, masalah perceraian untuk istri-istri Nabi SAW disebutkan dalam surah Tahrim urutan 66 ayat 5. Ini turun juga karena perkataan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab pernah berkata kepada istri-istri Nabi pada saat lagi berkumpul karena cemburu dengan beliau, gitu kan? Maka Umar bin Khattab berkata, hati-hatilah, karena jika Nabi menceraikan kalian semua, bisa saja rohnya Allah memberikan ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Maka turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala At-Tahrim urutan 66 ayat 5 tadi. Kemudian juga pernah turun ayat sesuai dengan pendapat Umar bin Khattab dalam tawanan Badr. Tawanan Badr. Jadi waktu Nabi SAW menawan tawanan Badr, kurang lebih ada 60 orang kalau tidak salah tawanan Badr, 60 atau 70 orang. Maka Nabi SAW bermusyawarah dengan Abu Bakar, Umar dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain, mengatakan kira-kira bagaimana? Apa pendapat kalian? Gitu kan? Maka berkatalah Abu Bakar, ya Rasulullah, mereka keluarga kita, sepupu dan kerabat kita, maafkan aja, baru kita mengambil dari mereka tebusan. Lalu pada saat itu Nabi SAW beralih ke Umar sambil berkata, wahai Umar, bagaimana pendapatmu? Kata Umar, demi Allah saya tidak sependapat dengan Abu Bakar ya Rasulullah. Saya berpendapat agar anda menyuruh kami memenggal leher mereka semua. 60 orang itu bunuh semua ya Rasulullah. Anda datangkan kepada Ali, Aqil ini sepupunya, saudaranya Ali yang belum masuk Islam. Suruh Ali tebas lehernya. Datangkan kerabat terdekat saya, suruh saya tebas lehernya Rasulullah. Datangkan kerabat terdekatnya Abu Bakar, suruh tebas lehernya. Nabi SAW mengatakan, kenapa? Kenapa harus dibunuh tawanan-tawanan Badar? Kata Umar, ya Rasulullah, mereka adalah pejuang-pejuang kafir. Mereka keluar dari Mekah memang untuk menyerang Islam. Ini bukan tawanan biasa, tawanan perang. Memang, dan mereka ini baru pertama kali menghadapi peperangan dengan kaum muslimin. Perlu kita masukkan rasa takut dalam hati mereka, dan Allah tidak marah kita membunuh orang kafir yang berperang. Maka waktu itu Nabi SAW lebih cenderung dengan pendapatnya Umar, pendapatnya Abu Bakar untuk memaafkan dan mengambil tebusan. Keesokan paginya, ini terjadi malam-malam nih, habis sholat Isya musyawarah. Menjelang subuh, Umar bin Khattab bercerita, dia bilang saya datang ke masjid, lalu saya temukan Nabi SAW dengan Abu Bakar lagi nangis. Lalu saya berkata, apa yang membuat kalian berdua menangis? Ceritakan kepada saya supaya saya bisa ikut menangis, gitu kan? Karena ini nggak mungkin Nabi sama Abu Bakar nangis kecuali masalah penting, gitu kan? Lalu Nabi SAW mengatakan kalimat yang masyhur. Kalau yang pegang buku bisa dilihat di paragraf terakhir di halaman 221. Kalimat yang luar biasa nih, di mana Nabi SAW mengatakan, aku menangis karena menerima tebusan dari tawanan yang diusulkan oleh kawan-kawanmu. Azab telah Allah perlihatkan, ditampakkan kepadaku lebih dekat daripada pohon ini. Ditunjuk sebuah pohon. Rasulullah SAW menunjuk sebuah pohon, dan Allah SWT menurunkan, maka dari Nabi an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan. Tidak perlu ada tawanan, tidak perlu ada tebusan. Artinya mereka boleh dibunuh sebelum dia menumbuhkan musuhnya di muka bumi. Sebelum Mekah takluk, maka tawanannya boleh dihukum mati. Sampai firman Allah SWT, fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah, dan makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kalian peroleh dengan cara yang baik, sebagaimana dijelaskan surah Al-Anfal ayat 67 sampai 69. Umar bin Khattab berkata, ketika Abdullah bin Ubay, ini kejadian yang lain nih, ya, sebab atau ayat turun yang lain berhubungan dengan Umar bin Khattab, turun ayat dengan pendapatnya, mensolati munafik. Jadi tadi kasus tawanan Badr sudah selesai ya, tidak jadi Nabi SAW membunuh mereka karena memang sudah telah ambil keputusan. Tapi Nabi SAW sempat diperlihatkan azab karena malah ya tidak membunuh tawanan Badr tadi. Maka di sini berarti pendapat Umar yang disetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tidak direalisasikan karena memang sudah terlanjur diputuskan oleh Nabi SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah kejadian tentang dilarangnya sholat di belakang jenazah atau mensolati jenazah munafikin. Ini terjadi waktu ya, Abdullah ibn Ubaidillah bin Salul mati, pimpinan mujahid, pimpinan orang munafik di Madinah. Nabi SAW karena sayangnya dengan umatnya tetap mensolatinya. Pada saat disolati oleh Nabi SAW, Umar bin Khattab bilang, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya datang lalu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini munafik, jangan disolatin. Kata Nabi SAW, wahai Umar, lalu sambil menghalang jalannya Nabi, Umar bin Khattab jangan ya Rasulullah,
Ya, Umar bin Khattab pun nanti setelah ini mengatakan, saya tidak tahu kenapa saya lakukan itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, Umar, minggirlah dari jalanku, biarkan saya sholatin dia, karena Allah Tuhanku memberikan pilihan, kau beristighfar untuk mereka atau tidak istighfar, maka saya mau beristighfar walaupun sampai 70 kali, gitu kan. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, jangan. Dalam beberapa riwayat dikatakan Umar bin Khattab sempat memegang pundak Nabi SAW sampai mengatakan, ya Rasulullah, munafik, tinggalin, jangan sholatin, gitu kan. Lalu Nabi SAW ternyata sholatin. Nah, merasa kesian dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, ini pimpinan munafikin. Lalu setelah itu turun firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 84. Yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Setelah hari ini jangan pernah kau salatin lagi orang munafik dari mereka, wahai Muhammad. Ternyata Umar bin Khattab berkata, saya terus terang tidak tahu kenapa waktu itu saya begitu berani dengan Nabi SAW sampai menahannya. Ya, ternyata apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang Allah atau Tuhanku inginkan, yang Tuhanku inginkan. Juga ada beberapa ulama yang menambahkan tentang ayat hijab, jilbab. Itu juga turun karena Umar bin Khattab. Ayat tentang pengharaman khamr turun juga karena Umar bin Khattab. Jadi pernah Umar bin Khattab melihat beberapa sahabat waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Al-ayat. Kurang lebih terjemahnya begini, hai orang yang beriman, jangan kalian sholat sementara kalian mabuk, gitu kan, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan, dan jangan juga orang-orang yang junub sampai dia mandi, ya, kalau dia mau sholat atau dia mau ibadah. Maka pada saat itu, ikhwan dan akhwat sekalian, Umar bin Khattab merasa terganggu karena ada sahabat yang sholat sambil mabuk, nggak tahu apa yang dia ucapin, gitu kan. Kadang-kadang juga ada yang mabuk kemudian duduk sebentar depan masjid, sadari dirinya kemudian baru masuk masjid sholat. Maka Umar bin Khattab berkata, ya Allah, haramkan minuman ini buat kami, haramkan, ya. Maka Allah SWT turunkan surah Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91. Tentu ini tidak ditulis dalam buku ini, ya. Ini saya tambahkan. Jadi itu juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya turun Al-Ma'idah ayat 90 tentang masalah pengharaman khamr. Sungguhnya khamr, judi, mengundi nasib dengan dengan anak panah adalah perbuatan syaitan. Jauhilah, tinggalkanlah. Apakah kalian akan meninggalkannya? Apakah kalian berhenti? Fahal antum muntahun? Hal antum muntahun? Apakah kalian akan berhenti? Maka semua sahabat mengatakan intahaina, intahaina. Kami berhenti, kami berhenti. Maka di situ dikeluarkan juga hadis Bukhari. Semua sahabat akhirnya memecahkan kendi-kendi khamar mereka sehingga membuat seluruh jalan Madinah penuh dengan khamar, dan baju-baju mereka pun terkena khamar, lalu mereka sholat tanpa mencucinya. Dari hadis ini juga dikeluarkan sebuah hukum bahwasanya alkohol sifatnya najisnya maknawi. Secara makna, nggak najis total, gitu ya. Cuma najis zatnya tapi tidak najis, tidak menajiskan, gitu kan. Sama dengan kotoran hewan yang dimakan dagingnya. Pada saat keinjak kotoran ayam, disebutkan dalam hadis Bukhari tidak membatalkan. Hewan yang dimakan dagingnya, dia najis secara maknawi, secara makna, nggak menajiskan. Najis zatnya tapi tidak menajiskan. Dicuci bisa sholat, gitu kan. Dan ini juga sebagaimana khamar, sama alkohol. Karena para sahabat pecahin kendinya, kena baju mereka, mereka sholat tidak membersihkannya. Yang hukum lain adalah kalau dia meminumnya, bukan kasusnya adalah karena memabukkan, ya, bukan karena masalah najis secara maknawinya itu. Dan ini diambil juga dari kisah ini. Dan ulama mengatakan subhanallah, ini pelajaran imaniyah, ya. Selama orang sholat di belakang makam Ibrahim, Umar bin Khattab panen pahalanya karena dia penyebabnya. Selama perempuan pakai hijab, jilbab, maka semua pahalanya diambil oleh Umar bin Khattab karena Umar yang menyebab, berdoa sama Allah. Selama, ya, istri-istri Nabi waktu itu tidak jadi diceraikan oleh Allah Subhanahu, oleh Nabi SAW, karena Allah perintahkan, Umar bin Khattab mendapatkan pahalanya. Selama waktu itu, ya, tawanan Badar berhasil lolos dan ada di antara tawanan nanti masuk Islam, Umar bin Khattab mendapatkan pahalanya. Dan selama orang munafik tidak pernah disolatin, ya, tidak pernah disolatin, maka Umar bin Khattab dapat pahalanya. Dan juga selama, ya, tadi yang terakhir yang saya sampaikan, selama khamr diharamkan dan tidak ada yang minum, maka Umar bin Khattab memanen pahalanya karena justru dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebuah hal yang positif juga, ya. Kita dianjurkan kalau melihat sebuah kemungkaran tidak bisa memungkiri dengan lisan atau belum bisa, minimal kita mendoakan, ya Allah berikanlah hidayah penduduk Jakarta ini, berikanlah hidayah penduduk kota ini, ya Allah berikanlah hidayah keluarga saya. Satu waktu Allah berikan hidayah, kita dapat pahalanya. Dan itu yang Umar bin Khattab lakukan radhiyallahu anhu, walaupun beliau lengkapkan dengan penyampaian
demikian, berdoa sambil disampaikan kepada Nabi SAW agar Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kelebihan lain luar biasa. Ini tidak semua juga sahabat lakukan. Ada cuma beberapa sahabat. Ikhwah sekalian, kalau anda yang hadir di sini dan mungkin saya juga, Allahu a'lam, kita punya kekurangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala memang. Kalau kita masih kurang dalam membaca Al-Quran, perhatikan ikhwah susah. Kalau antum cuma baca Ramadan sekali, baca Al-Quran itu pun baik kalau khatam, atau mungkin antum cuma baca sebulan sekali, anggaplah seminggu sekali antum bisa khatam. Pertemukan dengan bacaan Quran kita itu dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana bacaannya dia? Apa kata Utsman? Apa dikatakan dalam riwayat? Abdurrahman ibn Utsman At-Taimi berkata, aku berkata, ini seorang sahabat, seorang tabi'in, maaf. Dia lagi sholat di zaman khilafahnya Utsman bin Affan di masjid, dan dia memang ingin menjadikan target tempat itu sebagai tempat sholatnya. Tempat ini kebetulan tepat di belakang posisi imam, gitu kan? Biasanya kalau khalifah datang atau pemimpin datang karena akan jadi imam, dikasih tempat itu sampai iqamah sholat baru dia maju ke mihrabnya, gitu kan. Maka dia bilang saya ingin mendapatkan posisi itu, ya, karena posisi orang di belakang imam ini ada fadilah sendiri, ya. Dia siap untuk menggantikan imam, harus orang yang paling benar bacaannya. Dia kebetulan hafal Quran. Maka dia bilang pada saat saya akan takbir, tiba-tiba saya merasa di pundak saya ada yang menepuk. Lalu kemudian saya balik, ternyata dia adalah Amir Mu'minin Utsman bin Affan. Maka saya pun minggir memberikan posisi itu padanya. Lalu kemudian dia sholat 1 rakaat, dan dalam 1 rakaat dia membaca 30 juz. 1 rakaat nih 30 juz 1 malam. Lalu kata Abdurrahman, ya Amir Mu'minin, anda tadi sholat cuma 1 rakaat, maksudnya sudah sampai azan subuh nih 1 rakaat. Kata Utsman apa? Iya, itu witir saya. Witirnya 30 juz baca Al-Quran. Bagaimana sholat malamnya itu? Ini betul-betul riwayat sahih disebutkan. Jadi dia mengatakan benar, itu adalah solat witirku. Maksudnya adalah 1 rakaat witir dikhatam dengan 30 juz Al-Quran. Ini luar biasa. Kata sebagian ulama, hikmah daripada yang kita bisa ambil daripada perbuatan Utsman adalah Allah Azza wa Jalla memberkahi perilaku seorang mukmin. Kalau dia terbiasa dengan satu perbuatan rutin dikerjakan, maka akan jadi ringan bagi dia. Misal, seseorang biasa puasa Senin Kamis, maka jadi ringan buat dia. Bahkan mungkin kalau dia sudah rutin kerjakan, dia akan dibukakan oleh Allah merasa mampu untuk mengerjakan puasa-puasa yang lain, gitu kan? Beda dengan orang yang sama sekali tidak pernah mengerjakan puasa itu. Sama halnya dengan orang pada saat sering membaca Al-Quran. Berat kalau di awalnya dipikir, tapi kalau kita rutin kerjakan, nanti Allah akan berkahi. Yang tadinya sebulan sekali khatam, nanti jadi seminggu sekali, mungkin 2 minggu sekali dulu, mungkin seminggu sekali. Bukan mustahil bersama dengan Utsman bin Affan. Bayangkan 1 malam ikhwah. Bayangkan kalau kita sholat dari habis isya saja misalnya, anggap 8 jam. 8 jam itu kalau dilihat juga 30 juz, itu seberapa banyak kita harus baca dalam 1 jam, gitu kan? Banyak sekali. Tapi kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidupnya Utsman sehingga bukan cuma seluruh sholat malam 30 juz, dia baca witir 1 rakaat dengan juz. Kalau kita 30 juz, kalau kita biasa baca cuma qul huwallahu ahad saja, itu pun luar biasa cepatnya, gitu kan? Ya, ini 30 juz dibaca dengan 1 witir, 1 rakaat witir terakhir. Sulaiman bin Yasar berkata, rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang lain, Utsman bin Affan berdiri sholat setelah isya, lalu dia membaca Al-Quran seluruhnya dalam 1 rakaat. Dia tidak sholat sebelumnya dan setelahnya. Artinya ini sudah sholat witirnya. Ini adalah sholat witirnya. Nanti ini dalam kisah Sulaiman bin Yasar disebutkan. Ini disebutkan dalam riwayat sahih oleh Ibnu Mubarak, Ibnu Sa'ad dan Ibnu Asakir. Jadi Utsman bin Affan ini habis isya selalu sholat witir. Beliau tutup sholat witir tersebut dengan 30 rakaat. Nanti beliau bangun malam, beliau sholat tahajud lagi. Tapi tidak dinukil kepada kita tentang sholat tahajudnya. Berarti dia menyelesaikan 30 juz bukan sampai subuh, bukan. Hanya habis isya sampai selesai 30 juz. Dia istirahat lalu nanti dia bangun lagi sholat tahajud. Ini riwayat yang luar biasa dari Sulaiman bin Yasar rahimahullah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membaca Al-Quran dalam 1 rakaat, kemudian dia mengerjakan sholat witir dengannya. Ibnu Sirin rahimahullah, ulama tabi'in yang masyhur, Muhammad bin Sirin, ahli ta'wilnya tabi'in, berkata, istri Utsman bin Affan berkata ketika Utsman terbunuh, kalian telah membunuhnya, sesungguhnya dia benar-benar menghidupkan malamnya, setiap malamnya dengan seluruh Al-Quran dalam 1 rakaat. Ini pengakuan daripada istrinya Utsman bin Affan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, pemilik tafsir Ibnu Katsir, telah diriwayatkan dari beberapa jalan bahwasanya Utsman bin Affan mengerjakan sholat
dengan membaca Al-Quran seluruhnya dalam satu rakaat di sisi Hajar Aswad pada musim haji. Kebiasaan Uthman adalah membacanya dengan cepat. Oleh karena itu kami meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya dia berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah kamu orang-orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang-orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal saja, orang yang berakal sehat saja, kata Allah, yang dapat menerima pelajaran. Kata Abdullah bin Umar, ayat ini yang Allah tujukan adalah Uthman bin Affan radhiyallahu. Jadi ayat ini turun kepada beliau, menantang seluruh orang kafir Quraisy yang membenci muslimin dan mengatakan satu orang saja, seperti itu Allah mengatakan, satu orang dari muslimin, Uthman bin Affan yang membaca Al-Quran semalam suntuk, jauh lebih baik daripada kalian wahai orang-orang musyrik, dan itu hanya akan difahami bagi orang-orang yang sehat akal fikirannya. Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu sahabat Nabi berkata tentang Uthman bin Affan, mereka membunuh orang yang beruban yang padanya terlihat tanda-tanda sujud. Dia menghabiskan malam dengan bertasbih dan membaca Al-Quran. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Tibyan halaman 55, di antara orang-orang yang mengkhatam Al-Quran dalam satu hari satu malam adalah Uthman bin Affan, Tamim Ad-Dari, dan juga Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Asy-Syafi'i serta yang lain-lain. Artinya ada orang-orang yang mengikuti jejak Uthman bin Affan, termasuk dari sahabat Tamim Ad-Dari, kemudian dari tabi'in Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Imam Syafi'i dari tabi'in. Dengan ini juga mereka mengkhatam Al-Quran. Uthman bin Affan kalau ingin bangun malam, walaupun beliau jadi khalifah, tidak pernah membangunkan satupun dari keluarganya untuk membantu menyiapkan air wudhunya, ya, jika dia bangun malam untuk sholat, kecuali jika yang bersangkutan memang telah bangun. Dia berpuasa terus menerus sampai dia disalahkan, mengapa engkau tidak membangunkan sebagian pelayanmu agar bisa melayanimu pada saat sholat malam? Maka Uthman menjawab, tidak, malam adalah waktu mereka beristirahat. Dari Al-Hasan rahimahullah, Hasan Basri maksudnya, beliau berkata, Uthman bin Affan berkata, "Lau anna qulubana tahurat ma syabi'na min kalami rabbina wa inni la akrahu an ya'tiya alayya yawmun la andaru fil mushaf." Ini kalimat luar biasa ikhwah sekalian. Saya ajak diri saya dan antum sekalian, mulai sekarang bubar sebentar dari sini, jangan pernah lewat sehari tidak baca Al-Quran. Lihat fisik Al-Quran. Apa kata Uthman? Seandainya hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah kenyang dari firman Rabb kita. Sungguh aku tidak suka melewati satu hari pun tanpa melihat mushaf, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Padahal beliau hafal, ya, beliau menghafalnya. Imam Syafi'i juga mengatakan rahimahullah kepada ulama-ulama yang ada belajar pada beliau waktu itu di Mesir, sambil membawa Al-Quran, beliau mengatakan, sungguh masalah-masalah fikih telah menyibukkan kalian dari membaca kitab ini. Artinya ini lebih penting baca Al-Quran daripada kalian sibuk dengan ilmu saja dan lupa membaca Al-Quran. Berapa banyak ulama begitu, ceramah sana sini tapi tidak pernah mengenalkan diri dengan Al-Quran, tidak pernah membacanya, tidak pernah mengambil kesempatan untuk membaca, padahal dengan membaca pahalanya banyak dan menenangkan hati seseorang. Dikatakan dalam riwayat di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, bukunya Ibnu Hajar, beliau mengatakan tidaklah Uthman terbunuh kecuali mushaf Quran yang beliau punya sobek karena sering dilihat dan sering dipegang, ya, seperti itu. Uthman terbunuh juga sedangkan mushaf berada di pangkuannya pada saat dibunuh oleh orang-orang Khawarij, sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Kita mulai dengan perang Badar tahun 2 Hijriah. Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat luar biasa, terkenal orang yang mahir menunggangi kuda. Nabi SAW bukan hanya mendidiknya secara imaniah, mendidiknya secara fisik, mendidiknya secara keterampilan. Karena Nabi SAW orang yang paling mahir menunggangi kuda, orang yang paling mahir dengan keterampilan perang, gitu kan? Kalau antum ikutin di materi sirah saya sampaikan bagaimana Nabi SAW luar biasa menguasai keterampilan perang itu.
Abdullah bin Mas'ud berkata, di perang Badar kami mengendarai seekor unta bersama secara bergantian, 3 orang. Kebetulan Abu Lubabah, Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah SAW bergantian seekor unta. Dan pada saat tiba giliran Nabi SAW harus berjalan kaki, maka Abu Lubabah dan Ali bin Abi Thalib yang merupakan salah satu yang akan ada di atas unta berkata, biarkanlah kami yang berjalan kaki dan engkau yang berkendaraan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, tadi saya sebutkan riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, ma antuma bi aqwa minni wala ana bi agna anil ajri minkuma. Kalian berdua tidak lebih kuat daripada aku. Aku kuat untuk jalan, bahkan aku lebih kuat daripada kalian. Dan aku juga memerlukan pahala sebagaimana kalian perlukan pahala. Tapi di sini pembukaan riwayat ini ya adalah kesaksian bahwasanya Ali hadir di perang Badar. Dan orang yang hadir di perang Badar ini punya kelebihan sendiri ya. Ya, karena Allah SWT sudah mengatakan dalam Al-Quran untuk ahli Badar, wa qul i'malu ma syi'tum qad ghafarallahu lakum. Berbuatlah semau kalian wahai penduduk ahli Badar, Allah telah ampuni semua kesalahan kalian. Dan Ali termasuk salah satu dari orang yang hadir di Badar. Ali radhiyallahu anhu merupakan orang yang sangat luar biasa dengan umur pada saat itu belasan tahun. Umurnya masih belasan tahun. Ahli sejarah sepakat pokoknya di bawah 20 tahun. Allahu alam ya. Umumnya ada yang mengatakan di bawah 25 tahun, tidak lebih dari 25 tahun. Ali radhiyallahu anhu masuk ke kancah peperangan. Dan pada saat bertemu antara dua pasukan di perang Badar, maka Utbah bin Rabi'ah maju mengajak saudaranya Syaibah dan anaknya Walid untuk berperang. Maka mereka pun bertiga berseru mengatakan, siapa yang mau berduel dengan kami? Lalu keluarlah 3 orang dari Ansar. Lalu mereka bertanya, orang-orang Quraisy ini bertanya Utbah dan saudara serta anaknya, siapa kalian? Maka berkatalah mereka masing-masing namanya. Maka orang-orang Quraisy ini bilang, wahai Muhammad, kami tahu mereka ini orang-orang yang hebat mungkin di kalangan kalian, tapi kami ingin dari anak suku kami sendiri. Maka Nabi SAW menunjukkan kepada kaum muslimin tentang pentingnya ya, pemimpin itu mendahulukan dirinya dan keluarganya agar menjadi contoh. Nabi SAW menyuruh berdiri pertama adalah Hamzah, pamannya. Suruh hadapin tuh orang-orang, bukan orang-orang muhajirin umumnya. Kemudian berdiri wahai Ali, kata Nabi SAW. Ali disuruh berdiri. Dan yang ketiga, berdirilah wahai Ubaidah, Ubaidah bin Harith. Harith ini paman Nabi, jadi ini sepupu Nabi sendiri. Berdirilah 3 orang tersebut, kemudian mereka masing-masing menghadapi satu sama yang lainnya. Hamzah menghadapi Utbah dan Utbah berhasil dibunuh oleh Hamzah. Kemudian kata Ali dalam sebuah riwayat, aku menghadapi Syaibah dan aku berhasil mengalahkannya. Sedangkan Ubaidah menghadapi Walid. Semuanya ya berhasil dibunuh. Hamzah berhasil membunuh lawannya, Ali berhasil membunuh lawannya, tapi Ubaidah dan Al-Walid mereka saling pukul satu sama yang lain sehingga akhirnya dua-duanya jatuh. Kemudian terbunuhlah akhirnya Al-Walid di tangan Hamzah radhiyallahu anhu ajmain. Ringkas cerita adalah Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang keluar berduel pada saat itu, keluar berduel. Dan orang yang ditampilkan dalam duel kalau di kancah peperangan itu pasti orang yang akan membawa nama harumnya pasukan. Kapan duel itu? Misalnya ada 1000 pasukan lawan 1000 pasukan. Kalau 2 orang maju, yang maju ini membawa nama baiknya yang 1000. Kapan dia berhasil menang, mengangkat semangat yang 1000 ini, gitu kan? Maka yang duel bukan orang sembarang. Nabi SAW selain memilih sahabat, kerabatnya sendiri dari sahabatnya, juga memang memilih bertip orang-orang terpilih. Ini orang-orang yang luar biasa. Ya. Kemudian yang tadi saya katakan ikhwah, ini sedikit saya tambahkan masalah masuk Islamnya Abi Quhafah. Riwayatnya disebutkan ya dengan sahih oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihah. Melalui Muhammad bin Sirin ia berkata, Anas bin Malik ditanya tentang semir rambut Rasulullah SAW. Ya, semir rambut Rasulullah SAW. Maka dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak tumbuh uban kecuali sedikit. Maksudnya Nabi tidak pernah menyemir rambutnya. Akan tetapi Abu Bakar dan Umar sepeninggal beliau telah mewarnai rambut keduanya dengan henna dan khatam. Maksudnya warna yang warnanya coklat kemerah-merahan.
Anas berkata, Abu Bakar membawa ayahnya Abu Quhafa kepada Rasulullah SAW pada hari pembebasan kota Mekah. Abu Bakar menggendongnya hingga dia meletakkannya di depan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, seandainya engkau membiarkan orang tuamu di rumah, niscaya kami akan datang kepadanya. Maksudnya Nabi SAW bilang kepada Abu Bakar, gak usah kamu repot-repot gendong ayahmu, kamu panggil saya akan datang Abu Bakar, gitu kan? Biarin dalam rumah, di rumahnya. Hal itu beliau katakan untuk menghormati Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Quhafa masuk Islam sementara rambut dan jenggotnya putih seperti pohon, ya, di sini disebutkan taghamah, ya, sebuah pohon yang memang sering daunnya pun, bunganya pun putih. Maka Rasulullah SAW bersabda, ubahlah keduanya, tetapi jangan dengan warna hitam. Jadi hadis ini sebenarnya menyebutkan tentang masalah bolehnya mewarnai selain putih ke warna selain hitam. Boleh merah, boleh warna yang lain yang kira-kira tidak menyolok, tapi yang dipakai Abu Bakar Umar adalah henna. Henna ini warna coklat kemerah-merahan. Allahu alam, ini yang dibolehkan. Tapi di sini juga pelajaran besar, ternyata Abu Quhafa telah masuk Islam, dan di sini juga perannya Abu Bakar dalam bersegera, ya, menyelamatkan kedua orang tuanya. Jadi ikhwah dan akhwat yang orang tuanya masih dalam keadaan kufur, jangan tunda, terus dakwain, terus doain, dan berusaha sampai Abu Bakar menggendong ayahnya yang sudah tua di hadapan Nabi SAW untuk syahadat.